wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, saya Adi Oktavia, NPM 22230310113. Saya mahasiswa Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung angkatan tahun 2022. Saya akan mempresentasikan pembelajaran IPS di era new normal dalam pembentukan sumber daya manusia unggul Indonesia 2045. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi dari saya. Yang pertama, tujuan pembelajaran IPS. Esensi dari tujuan pembelajaran IPS yaitu peserta didik diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan berpikir tingkat tinggi, namun diharapkan pula memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya. Pandemi COVID-19 ditetapkan menjadi pandemi global oleh WHO karena melanda kurang lebih 215 negara termasuk Indonesia. Virus ini menyebabkan sistem pernapasan dan menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan hingga menyebabkan kematian. Dampak dari adanya virus corona ini mengubah banyak sekali aspek, salah satunya aspek pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan menghimbau per Maret 2020 agar peserta didik melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah atau yang kita kenal daring atau online. Hal ini sebagai antisipasi agar anak-anak tidak terpapar virus COVID-19 dan sebagai langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pembelajaran di era new normal merupakan istilah untuk tatanan hidup baru atau panduan tata kehidupan baru yang bisa dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Melalui telekonferensi dalam kanal YouTube pada 15 Juni 2020, Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan bagi peserta didik dasar dan menengah pada tatanan pendidikan di era new normal akan diberlakukan di tahun ajaran 2020-2021 dan tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Pembelajaran tatap muka di era new normal, siswa serta guru harus sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Pembelajaran di era new normal. Pembelajaran tatap muka di sekolah dilaksanakan berdasarkan zona. Hanya zona hijau yang diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Untuk wilayah zona kuning, orange, dan merah tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dan tetap dilanjutkan pembelajaran dari rumah secara jarak jauh via dalam jaringan atau yang lebih dikenal dengan daring. Selanjutnya, pengecekan suhu tubuh. Sebelum masuk ke sekolah, siswa dan guru harus dicek suhu tubuh terlebih dahulu, dan jika suhu tinggi tidak diperkenankan untuk bersekolah. Yang ketiga, kewajiban untuk senantiasa menggunakan masker. Lalu yang keempat, jumlah siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka hanya dibatasi 50%. Lalu selanjutnya, tersedia tempat cuci tangan di setiap kelas. Pihak sekolah wajib melakukan penyemprotan disinfektan setelah pembelajaran selesai. Kantin, perpustakaan, koperasi sekolah tidak diperkenankan dibuka. Yang terakhir, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Pembelajaran IPS di era new normal. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial saja dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa COVID-19, kurikulum darurat dan modul pembelajaran dapat digunakan.
pembelajaran IPS di era new normal, yang paling baik adalah menggunakan model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning menurut Bong dan Graham 2006 pada dasarnya mengombinasikan aspek positif dari dua jenis lingkungan belajar, yaitu pembelajaran di kelas dan e-learning. Dalam pembelajaran daring, guru dituntut untuk mampu menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis digital, di antaranya Google Meet, Zoom, Google Classroom, Zenius, Google Formulir, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.